Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang perdagangan internasional yang beranggotakan 6 orang, yaitu Anggita Ria Ramadhani, Elwila Hakim Dewi Putra, Faizah Nurul Huda, Khori Susilawati, Sylvia Putri, dan saya Sulfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian import yang akan dibacakan oleh Anggita Ria Ramadhani. Pengertian impor. Impor secara umum adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang, jasa, atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan. Atau menurut pendapat lain, arti impor adalah suatu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang bergerak di bidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Astuti Purnawati, pengertian impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar melalui valuta asing. Dan menurut Susilo Utomo, arti impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean di dalam negeri yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara, baik perseorangan ataupun perusahaan. Tujuan dan manfaat impor. Pada umumnya, kegiatan impor akan berhubungan dengan bea cukai, baik di negara pengirim maupun negara penerima. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan impor, yaitu yang pertama, mendapatkan bahan baku. Kegiatan produksi suatu negara seringkali membutuhkan bahan baku tertentu yang tersedia terbatas di dalam negeri. Untuk memastikan tersedianya pasokan bahan baku untuk kegiatan produksi, maka negara tersebut mengimpor bahan baku yang dibutuhkan oleh negara lain. Yang kedua, mendapatkan teknologi terbaru. Dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis, misalnya untuk memproduksi barang atau jasa tertentu, seringkali membutuhkan dukungan alat dengan teknologi terbaru yang tidak tersedia di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan produksi barang atau jasa dengan lebih efisien, maka Indonesia mengimpor alat tersebut dari negara lain. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan negara lain. Di luar negeri, ilmu pengetahuan lebih berkembang dibanding di dalam negeri, khususnya antara negara maju dengan negara berkembang. Sehingga untuk menyeimbangkan pengetahuan diperlukan kegiatan impor. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh pembelajaran untuk membantu perkembangan mengetahui di dalam negeri. Yang keempat, menambah pendapat devisa. Selain ekspor, kegiatan impor juga dapat menambah pendapatan devisa suatu negara. Hal tersebut mempengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari nilai pendapatan bea masuk barang impor yang cukup besar. Syarat-syarat menjadi importir. Untuk menjadi importir ada beberapa syarat, yaitu A. Memiliki perusahaan berbadan hukum yang mempunyai akte pendirian perusahaan, NPWP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. B. Memiliki dokumen angka pengenal import atau API, nomor registrasi importir dari Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. API dibagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen API untuk importir produsen atau memiliki pabrik, dokumen API untuk importir umum yang biasanya hanya perusahaan dagang yang mengimpor barang dan selanjutnya untuk dijual lagi ke pasar, tidak punya pabrik dan bisnis pengolahan tertentu. C. Memiliki nomor induk kepabean atau NIK dan nomor surat registrasi yang didapat setelah registrasi ke bea cukai.
Proses registrasi itu meliputi pemeriksaan pembukuan perusahaan, eksistensi, dan auditability-nya. Selanjutnya, pengelompokan barang impor yang akan dibacakan oleh Kori. Pengelompokan barang impor. Dalam istilah impor sering disebut dengan LARTAS yang merupakan singkatan dari larangan dan perbatasan. Adapun jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada barang yang dilarang impornya masuk ke Indonesia, dan yang kedua, ada barang yang dibatasi impornya masuk ke Indonesia tetapi harus memenuhi izin dulu sebelum impor. Yang pertama, contohnya yaitu ada pakaian bekas, produk percetakan, pestisida, limbah B3, combal baru dan bekas, BPO, dan lain sebagainya. Lalu ada juga contoh yang harus memenuhi izin dulu sebelum impor, ada beras, gula, jagung, hewan dan produk hewan, bahan baku plastik, kerupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan suatu negara membatasi impor. Yang pertama, untuk melindungi produsen dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengeluaran negara. Yang ketiga, mendorong produsen dalam negeri untuk terus berkembang. Yang keempat, menjaga kestabilan harga atau inflasi. Yang kelima, menjaga terjadinya sikap konsumtif pada masyarakat dalam negeri. Yang kelima, mencegah ketergantungan terus-menerus terhadap negara lain. Dampak positif dan negatif dari impor. Dampak positif impor adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya impor barang-barang, konsumsi masyarakat Indonesia bisa menggunakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri. Dengan adanya impor, kita mendapatkan kesempatan untuk mengimpor barang-barang modal, baik yang berupa mesin industri maupun bahan baku yang memungkinkan untuk mengembangkan suatu industri. Yang ketiga, ahli teknologi. Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya ahli teknologi secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan negara yang sudah maju. Selanjutnya, dampak negatif impor. Dampak negatif impor adalah yang pertama, meningkatkan persaingan bagi industri dalam negeri. Selain akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan industri dalam negeri melalui barang-barang modal, namun bisa terjadi sebaliknya. Industri kita tidak berkembang karena menghadapi persaingan-persaingan dari luar negeri. Yang kedua, menciptakan pengangguran. Dengan mengimpor barang dari luar negeri, berarti kita tidak mempunyai kesempatan dalam memproduksi barang-barang tersebut. Sama artinya, kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang tercipta dari proses produksi barang tersebut. Dan yang ketiga, konsumerisme, yaitu konsumsi berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah merupakan salah satu dampak yang dapat diciptakan dari adanya kegiatan impor barang. Terima kasih.